yang satu adanya pasif yang Ya. sesuai dengan pasal 11. Apabila ada sebuah peristiwa bahwa seseorang mendapatkan hadiah untuk melakukan sesuatu, dalam hal melakukan sesuatu tersebut ternyata prakteknya atau pelaksanaannya adalah perintah hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan sebuah pekerjaan tersebut. Apabila pekerjaan tersebut tanpa diberikan hadiah dan tidak diberikan hadiah, ini harus dikerjakan. Ada sebuah peristiwa bahwa seseorang memberikan hadiah terhadap seseorang tersebut, tetapi seseorang tersebut untuk menjalankan sesuatu yang bersangkutan apabila menjalankan sesuatu perintah hukum dan tidak menjalankan sesuatu juga di situ salah karena atas perintah hukum. Pada akhirnya atas dasar perintah hukum, sebelum melaksanakan sesuatu pekerjaan dimintakan oleh seseorang yang diminta tadi untuk berkonsultasi kepada penegak hukum dan kepada institusi-institusi terkait, dengan alhasil bahwa rekomendasi tetap harus dijalankan karena ini adalah perintah hukum. Lantas dalam sebuah peristiwa tersebut, seseorang itu memberikan sesuatu tetapi tidak terhadap orang tersebut melalui pihak orang lain, dan yang bersangkutan tidak memerintahkan atau menggerakkan. Apakah hal yang demikian termasuk kategori terhadap tindak pidana pasal berapa? Izin yang mulia, ketika seseorang menjalankan perintah undang-undang, arti itu adalah sebuah keputusan yang harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, maka akan bertentangan dengan undang-undang. Nah, seharusnya dilaksanakan. Sepanjang aturan itu dilaksanakan sesuai dengan perintah undang-undang, bahwa perbuatan itu dibenarkan. Lalu kemudian saudara mengatakan bahwa ketika ini dilaksanakan oleh seseorang, maka artinya bahwa berdasarkan aturan, berdasarkan pendapat atau konsultasi dengan yang tidak bertentangan ketika pekerjaan ini dilakukan, lalu seseorang memberikan sesuatu kepadanya karena menyangkut jabatan atau kekuasaannya, tentu artinya bahwa di sini bahwa dia tidak menggerakkan orang, tetapi ini perintah undang-undang harus dijalankan. Ketika barang sesuatu itu diterima, apakah masuk pasal 11 atau pasal 12? Saya menilai di sini bahwa pemberian itu bersifat masuk dalam kategori pasal 11, bukan pasal 12. Nah, apabila pemberian tersebut dari si penerima ini tidak pernah meminta, tidak pernah menyuruh, tidak pernah menjanjikan sesuatu, bahkan pemberian tersebut, suatu pemberian tidak ada yang mengetahui akan diberikan sesuatu karena melalui orang lain. Lantas setelah kejadian tersebut, pihak yang lain yang menerima terhadap pemberian tersebut melaporkan bahwa ada pemberian yang dititipkan untuk yang bersangkutan. Apakah hal yang demikian ini termasuk kepada kategori yang mana? Jadi begini, kalau pasal 11, pasal 12, sempurnanya hadiah tersebut diberikan kepada seseorang apabila hadiah itu atau barang tersebut sudah dalam penguasaannya. Sepanjang barang itu belum dalam penguasaan si penerima hadiah tersebut, bahwa pasal 11, pasal 12 belum dinyatakan sempurna. Nah, kapan bahwa pasal 11, pasal 12 itu kategori atau unsur menerima hadiah itu? Apabila barang yang diterima oleh si pelaku atau orang yang menerima barang tersebut sudah dalam penguasaannya, baru sempurna. Tetapi kalau itu barang belum sampai ke tangan yang bersangkutan, bahwa pasal 11 menerima hadiah itu belum sempurna karena barang itu belum dalam penguasaannya. Apabila kejadiannya terhadap pemberian tersebut, yang satu menyampaikan bahwa ini ada titipan, kata yang mau menerima titipan itu simpan saja karena berpikiran takut yang dikhawatirkan terjadi sesuatu atau perbuatan melawan, simpan saja. Lantas sampai seiring perjalanan ternyata terjadilah hal
dugaan tindak pidana. Maka dengan adanya seperti itu, lantas yang dituduhkan tersebut, karena uang ini disimpan oleh seseorang tersebut dan tidak dikuasai oleh sendiri individu yang mau menerima itu, silakan tolong kembalikan lagi kepada yang bersangkutan karena ini ranah hukum kepada negara, dan itu dikembalikan. Apakah hal yang demikian termasuk kepada unsur pidana atau tidak? Jadi begini, dalam menetapkan seseorang melakukan perbuatan pidana, bahwa ada dua, apakah mens rea dan octus reus. Dari uraian penasihat hukum tadi bahwa berarti dari awal tidak ada niat dari pelaku. Nah, ketika ini terjadi tentu bahwa niat itu memang dari awal dari si pelaku dari awal. Tetapi kalau mens rea niat jahat dari si pelaku tidak ada, lalu kemudian ternyata apa yang diterima itu salah menurut peraturan undang-undang, lalu kemudian niat baik dari si pelaku mengembalikan kepada negara. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa belum ada kerugian yang ditimbulkan, lalu kemudian artinya belum ada niat jahat yang ditimbulkan oleh si pelaku, kecuali dari awal si pelaku menggerakkan orang kemudian meminta sesuatu, berarti dari awal niat jahatnya atau mens rea sudah ada dari si pelaku. Terus saudara ahli, mohon dijelaskan apa yang dimaksud dengan menerima janji. Menerima janji artinya begini, bahwa menerima janji itu adalah ucapan, artinya ucapan seseorang untuk melakukan sesuatu. Apakah janji ini dilaksanakan atau tidak? Nah, tentu namanya janji. Jadi janji itu ucapan, artinya agar seseorang itu melakukan sesuatu. Itu dikatakan menerima janji. Dikatakan menerima janji apabila ada sebuah perbuatan kepada seseorang, ada meminta untuk bertemu terhadap orang tersebut. Lantas seseorang tersebut meminta bantuan bahwa saya sudah mendapatkan putusan yang punya kekuatan hukum tetap untuk pekerjaan ini dilanjutkan. Disampaikan kepada yang bersangkutan. Yang bersangkutan, coba kami pelajari dulu, karena tidak tahu pekerjaannya seperti apa, karena baru menerima informasi tersebut. Kami pelajari dulu, nanti untuk hal itu berhubungan langsung dengan orang yang memang berkapasitas di bidang itu. Contoh misalkan dari sebuah dinas berhubungan langsung dengan dinas yang bersangkutan. Apakah hal tersebut bisa dikategorikan terhadap janji dengan ungkapan yang seperti tadi? Ya, itu belum tentu, itu belum, artinya bahwa pelaksanaan sesuatu itu belum terjadi. Nah, artinya kalau janji, artinya menurut saudara tadi berjanji bertemu, berarti seseorang ini belum melakukan sesuatu. Karena janji itu artinya bahwa harus melakukan sesuatu. Artinya ucapan itu dia melakukan orang untuk melakukan sesuatu pekerjaan atau melakukan sesuatu yang menurut sesuai dengan kesepakatan janji kedua belah pihak tersebut. Apakah yang dimaksud janji tersebut yang kena unsur pidana? Saya contohkan misalkan, contoh kalau ada kejadian seperti ini, ada di putusan, oke, dengan putusan tersebut akan saya jalankan, akan kita upayakan untuk segera, karena ini sudah ada berdasarkan hukum untuk dilanjutkan sebuah pekerjaan tersebut. Apabila ada kata-kata seperti itu, apakah itu termasuk kepada janji yang memang ada unsur pidananya? Tidak. Tidak. Kalaupun kan demikian itu tidak termasuk kepada Tidak termasuk. Karena itu perintah undang-undang. Baik, saudara ahli, saya lompat dulu kepada dakwaan. Ada sebuah dakwaan yang mana dalam dakwaan tersebut ada poin-poin. Sewaktu dakwaan dibacakan, terdakwa menyampaikan bahwa adanya sebuah keberatan tetapi menyangkut hal pokok perkara. Yang menjadi pertanyaan, setelah fakta persidangan dari dakwaan tersebut ada poin-poin yang memang tidak ada penyesuaian atau tidak sesuai dengan dakwaan tersebut. Apakah dakwaan, contoh misalkan dalam dakwaan dijelaskan dalam suatu tempat kejadian ada seseorang
bertemu lantas memberikan uang tersebut pada saat itu. Ternyata pada fakta persidangan tidak ada, baik saksi, terdakwa, dan yang lainnya, tidak ada yang mengatakan satupun dalam fakta persidangan membenarkan bahwa adanya penerimaan atau pemberian dalam waktu tersebut. Apakah hal yang demikian dalam sebuah dakwaan ada sebuah poin atau item yang mengatakan seperti itu ternyata tidak terbukti? Bagaimana menurut pendapat ahli terhadap dakwaan tersebut? Baik, jadi begini, ketika kita bicara tentang surat dakwaan, bahwa surat dakwaan itu ada dua syarat, syarat formil dan syarat materi. Syarat formil artinya berisi tentang identitas yang didakwakan. Kemudian syarat materi adalah berisi uraian tentang tindak pidana, baik itu lokus maupun itu tempus. Nah, di dalam surat dakwaan itu tentu harus dijelaskan syarat materinya sejelas-jelasnya, uraian tentang tindak pidana yang dilakukan. Nah, kalau ketika ini masuk dalam pokok perkara, artinya begini, bahwa ketika dalam surat dakwaan itu artinya tidak sesuai dengan apa yang didakwakan, artinya uraian bahwa surat dakwaan yang disampaikan itu bahwa surat dakwaan itu dinyatakan kabur, obsolibol. Jadi gini, bahwa lokus, tempus yang saudara katakan tadi tidak sesuai dengan syarat material. Lalu kemudian begini, apakah surat dakwaan ini kalau kita masuk ke ranah eksepsi, ketika syarat materialnya tidak terpenuhi, maka surat dakwaan itu batal demi hukum. Karena syarat formil dan syarat material, jelas syarat material itu harus terpenuhi. Seperti tadi ada dalam sebuah item itu, di situ ternyata dalam fakta persidangan tidak ditemukan kejadian tersebut. Apakah itu termasuk kategori dakwaan yang harus dibatalkan? Ya, jadi begini, maka katakan tadi bahwa surat dakwaan materi itu harus jelas, cermat, tepat apa yang diuraikan dalam surat dakwaan tersebut. Itu syarat materinya. Nah, kalau dalam perkara ini yang saya katakan tadi bahwa menerima sesuatu, tentu di sini adalah terdakwa akan menjelaskan dalam gratifikasi itu, artinya beban pembuktian itu pada terdakwa menjelaskan itu. Ternyata dalam penerimaan itu memang tidak ada, dan kembali lagi kepada surat dakwaan yang menyatakan tadi bahwa tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, berarti uraian artinya tindak pidana yang diuraikan dalam surat dakwaan untuk syarat materialnya tidak terpenuhi. Terus ada sebuah peristiwa yang mana dalam hal ini si pemberi menyampaikan dalam fakta persidangan tidak pernah memberikan sesuatu kepada terdakwa. Lantas di kemudian hari di fakta persidangan terdakwa membantah terhadap keterangan tersebut bahwa terdakwa pernah menerima tetapi melalui seseorang. Apakah pembuktian semacam ini cukup memenuhi unsur pembuktian? Ya, jadi begini, kalau kita bicara menerima, maka menerima itu saya katakan kembali bisa secara langsung diterima yang bersangkutan, bisa juga oleh orang lain kalau menerima. Tetapi kita lihat kembali kepada niat lagi kepada seseorang itu, apakah seseorang itu menggerakkan atau tidak. Karena segala sesuatu itu artinya bahwa semuanya tergantung dengan niat. Nah, niat ini tentu diawali dari si pemberi. Nah, si pemberi ini tentu kadang-kala ya saya tidak mau menerima, tetapi kok teman saya yang mengambilnya. Nah, tidak bisa menuduhkan seseorang itu dia sempurna menerima barang tersebut, kecuali saya atas tangan yang kedua saya menerima langsung, berarti barang itu dalam penguasaan saya, berarti saya menerima barang tersebut. Kalau dalam proses pembuktian hanya satu keterangan saksi yang mengatakan bahwa telah memberikan sesuatu terhadap seseorang, yang lainnya hanya berdasarkan informasi yang didapatkan dari seseorang tersebut bahwa mengetahui informasi dari si A. Si A menyampaikan bahwa si A telah memberikan sesuatu kepada seseorang, tidak didukung lagi dengan kesaksian-kesaksian yang lainnya. Apakah kesaksian seperti itu
bisa dikategorikan memenuhi syarat keterangan saksi sebagai satu alat bukti. Jadi begini, ketika kita bicara tentang keterangan saksi, maka kita akan merujuk kepada pasal 1 angka 27 KUHP, bahwa keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti sebagaimana yang diatur dalam pasal 184 KUHP. Nah, keterangan saksi, tentu keterangan saksi ini tentang suatu peristiwa pidana, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia alami. Nah, persesuaian ini tentu kembali lagi pada pasal 185 di ayat 2, bahwa di ayat 5, pasal 185 ayat 5, bahwa pengakuan persangkaan saja tidak bisa dikatakan sebagai keterangan saksi. Nah, ketika saudara sampaikan tersebut sana, apakah pengakuan seorang saja artinya bisa dimasukkan dalam kategori keterangan saksi? Itu tidak bisa masuk sebagai alat bukti keterangan saksi. Tidak masuk terhadap alat bukti keterangan saksi. Iya. Dilanjutkan, ada sebuah dakwaan yang mana dakwaan tersebut, contoh dakwaan primer suap, subsidiarnya suap juga, dan ada dakwaan yang keduanya adalah gratifikasi. Mohon dijelaskan pendapat ahli perbedaan antara suap dan gratifikasi. Jadi begini, kalau kita bicara suap dan gratifikasi, ini perbedaan yang paling prinsip adalah bahwa ketika kita bicara pasal 11, tentu kita bicara sanksi. Jelas sanksi itu mungkin saudara bisa baca pasal 11 itu ancamannya 1 tahun, paling lama 5 tahun. Lalu kemudian pasal 12 yang katakan tadi bahwa gratifikasi pasal 12 ya, 12B, bahwa ya di situ bahwa dalam hal gratifikasi dalam pasal 12B di poin A itu, gratifikasi kalau itu pemberian itu di atas 10 tahun, pemberian itu 10 juta, artinya yang membuktikan gratifikasi itu adalah terdakwa. Sedangkan di bawah 10 juta itu artinya yang membuktikan itu adalah jaksa penuntut umum. Nah, kalau kita lihat kedua pasal ini, apakah pasal 11, pasal 12A dan 12B, tentu kita lihat suap. Kalau kita kenal di dalam pasal 11 itu, bahwa dalam pasal 11 itu tentu kita lihat yang memiliki keaktifan itu adalah pemberi, bukan penerima. Nah, kalau kita lihat baik kalau saya melihat pasal 11, pasal 12A maupun 12B, kalau yang namanya gratifikasi itu kita lihat kebanyakan memang rata-rata yang paling aktif itu adalah pemberi, bukan penerima. Apakah dalam suatu peristiwa adanya seseorang sebelum menjabat sebagai public figure, di situ adanya sebuah perjanjian bisnis yang dituangkan dalam bentuk akta notaris, dan perjanjian bisnis tersebut adanya di situ keuntungan. Dalam perjanjian yang namanya bisnis pasti sama-sama mencari keuntungan, mendapatkan sebuah keuntungan dari perjanjian tersebut. Apakah perjanjian tersebut lantas pemberian dari seseorang pengusaha terhadap pejabat yang pada saat itu belum menjabat, apakah bisa dikategorikan gratifikasi? Kalau kita bicara gratifikasi, artinya bahwa ada yang melekat pada seseorang itu, apakah dia pegawai negeri atau penyelenggara negara, tentu melekat itu kekuasaan yang dimilikinya. Nah, ketika uraian saudara katakan tadi bahwa seseorang melakukan hubungan kerja atau perjanjian kerja dilandasi dengan sebuah perjanjian, kembali lagi bahwa itu artinya masuk ke ranah privat. Hubungan si A dan si B kemudian dilandasi dengan pasal 1320 BW, ada kesepakatan, kemudian adanya objek, kemudian cakap, kemudian tidak bertentangan dengan undang-undang. Kalau kita bicara bahwa yang katakan saudara tadi, bahwa di sini ada perjanjian bisnis, tentu perjanjian timbal balik. Kalau namanya perjanjian bisnis, tentu ada keuntungan yang diperoleh
dari perjanjian tersebut. Nah, kalau dalam perjanjian itu tidak menggunakan landasan kekuasaan atau jabatan yang melekat padanya, bahwa perjanjian itu tentu bukan masuk dalam ranah pidana yang saudara uraikan tadi. Apakah masuk ini dalam kategori gratifikasi? Saya katakan kembali, itu tidak masuk dalam kategori gratifikasi, karena itu hubungan privat yang diperoleh berdasarkan perjanjian di antara kedua pihak tersebut. Terima kasih. Saudara, bahwa sebuah gratifikasi yang didasari dengan perjanjian yang dibawa melalui akta notaris. Yang namanya gratifikasi tidak pernah dilandasi dengan perjanjian. Tentu gratifikasi itu artinya bisa saja spontanitas. Artinya diberikan itu karena kedudukan seseorang, karena jabatan seseorang. Yang namanya gratifikasi kadang-kadang kita melihat selama ini dalam praktek yang diberikan secara diam-diam. Tidak pernah dilandasi dengan perjanjian. Kalau perjanjian itu namanya ranah privat. Apabila seseorang dituduhkan melakukan gratifikasi, tadi ahli menyampaikan bahwa gratifikasi itu spontanitas. Ada sebuah kejadian bahwa kejadian taruh tahun 2013 dan berkelanjutan sampai 2019. Dalam bentuk perjanjian tersebut, selama masing-masing pihak menjabat situ pihak perusahaan sebagai direktur utama atau atas pimpinan sebuah perusahaan. Lantas di situ dari perjanjian tersebut terus berkelanjutan. Terus si penerima ini dalam seiring waktu menjadi pejabat negara. Lantas di situ ada yang namanya LHKPN. Disampaikan hasil dari bisnis tersebut dengan begitu keyakinannya dilaporkan kepada institusi yang berwenang untuk memberikan laporan harta kekayaan. Laporan sejak yang bersangkutan mulai pejabat, dari mulai pejabat sampai ditetapkannya sebagai tersangka, dan itu dilaporkan setiap tahunnya pemberian atau dalam hal ini bisnis tersebut. Apakah hal yang itu ada nggak unsur pidana untuk menyangkut gratifikasi? Saya katakan kembali, namanya gratifikasi itu pendapatan yang tidak sah. Kalau tadi yang saudara katakan bahwa penghasilan itu diperoleh berdasarkan perjanjian kesepakatan privat di antara kedua belah pihak. Penghasilan diperoleh itu berdasarkan upaya usaha yang dilakukan oleh kedua belah pihak, sehingga hasil itu dikeluarkan atau dimasukkan ke dalam laporan kekayaan seseorang. Saya setiap tahun melaporkan kekayaan saya yang saya peroleh. Nah tentu kalau kita melaporkan hasil kekayaan dari kejahatan seperti gratifikasi tadi, tidak mungkin orang akan melaporkan laporan kekayaan dari hasil gratifikasi. Nah saya artinya apakah saya sebagai pegawai negeri boleh saya melakukan bisnis? Boleh saja sepanjang tidak bertentangan dengan kekuasaan atau jabatan yang saya miliki. Saya contohkan, apakah seseorang tersebut sebagai anggota dewan berhak atau diperbolehkan secara hukum untuk melakukan sebuah perjanjian bisnis? Perjanjian bisnis boleh sepanjang tidak menggunakan kekuasaan. Perjanjian itu bisnis boleh, tidak menggunakan, artinya apakah dia pimpinan proyek itu yang tidak diperbolehkan karena menyangkut jabatannya. Kalau hubungan privat, silakan aja apakah dia mau jual beli, itu biasa dalam artinya ketika seseorang melakukan hubungan privat dengan orang lain. Nah sepanjang dia tidak menggunakan kekuasaan yang dia miliki. Tadi diuraikan oleh ahli, pendapat yang tidak sah itu termasuk kepada gratifikasi. Ada sebuah pekerjaan yang mana dalam perjanjian tersebut seseorang tadi dia memberikan sebagai contoh misalkan pengepul. Masyarakat ini dikumpulkan lantas didistribusikan kepada perusahaan. Terjadilah kerjasama. Ada fee atau di situ yang diberikan oleh pihak perusahaan terhadap seseorang tersebut karena telah membantu menyalurkan penghasilan tersebut, katakanlah sebuah sawit didistribusikan kepada perusahaan. Dalam perjanjian mendapatkan di situ contoh misalkan 10%, contoh 10 rupiah per kilo. Apakah penghasilan 10 rupiah per kilo itu terhadap seseorang tadi dan notabene sekarang sudah menjadi sebagai pejabat publik bisa dikategorikan gratifikasi? Ya tidak bisa. Tidak bisa dikategorikan. Alasannya? Ya alasan begini.
Tadi saya katakan dari awal, itu hubungan privat. Hubungan privat kemudian dilandasi dengan perjanjian, artinya ada akta notaris. Kemudian kedua belah pihak, artinya melakukan kesepakatan, ada penerimaan timbal balik hubungan ini tadi atas pekerjaan yang dilakukan, kemudian dituangkan di dalam perjanjian itu berapa persen dia terima. Kemudian ketika sebelum dia menjabat lalu kemudian tetap berlangsung, karena dalam perjanjian itu tentu ada batas waktunya. Ketika dia batas waktu dia tetap menjabat, artinya bahwa hubungan privatnya tetap berjalan, itu tidak masuk dalam kategori gratifikasi, karena hubungan privat yang dia perbuat dengan sebuah perjanjian itu di luar dari kekuasaan yang dia miliki. Walaupun yang bersangkutan di kemudian hari seiring dengan berjalan waktu menjadi seorang gubernur misalkan, apakah perjanjian dengan kronologis tadi masuk kepada unsur gratifikasi? Ya, tidak masuk. Tidak masuk kepada unsur gratifikasi. Dilanjutkan sama rekan. Ini mulai saya lanjutkan. Saudara ahli, saya lanjutkan ya. Kapan seorang pejabat atau penyelenggara negara dikatakan menerima atau tidak menerima hadiah atau tidak menerima atau menerima janji? Kapan itu dikatakan dia menerima janji? Ya, saya katakan tadi sudah saya jawab bahwa menerima hadiah itu adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain. Nah, kapan dikatakan dia menerima? Apabila barang itu sudah dalam penguasaan yang bersangkutan. Lalu kemudian kapan dia menerima janji? Artinya janji itu artinya ucapan untuk melakukan sesuatu. Apakah pertama hadiah yang diterima itu dalam penguasaannya? Apakah janji yang dikatakan tadi sudah dilaksanakan? Itu baru masuk dalam kategori unsur menerima hadiah dan menerima janji. Kalau perbuatan itu sudah dilakukan oleh janji. Kalau hadiah, bahwa barang yang diberikan itu sudah dalam penguasaan orang yang menerima. Baik, saya menangkapnya menerima janji jika ada perbuatan perbuatan. Iya. Oke. Untuk saudara ahli ya, Ya. saudara ahli, coba sebut itu bagaimana pandangan saudara terkait dengan pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal berapa ya? Pasal 4. Oke, pasal 4. Jadi gini, kalau kita bicara pasal 4, tentu kita akan merujuk ke pasal 2 dan pasal 3. Kan begitu, tentang tindak pidana korupsi kerugian negara. Di dalam pasal 2 dan pasal 3 itu unsur yang harus terpenuhi adalah kerugian negara yang ditimbulkan. Nah, ketika dalam hal bahwa ketika tindak pidana korupsi melanggar pasal 2 dan pasal 3, kemudian kerugian negara itu sudah dikembalikan pada proses penyelidikan, berarti salah satu unsur kerugian negara itu tidak ditimbulkan. Kenapa? Karena sudah dikembalikan kerugian negaranya. Nah, berarti pasal 2 dan pasal 3 tidak terpenuhi. Lalu kemudian kita ilustrasikan kepada pasal 4. Pasal 4 tadi memang betul. Artinya kalau kerugian negara yang ditimbulkan dalam hal ini, bahwa apakah pengembalian keuangan negara itu menghapus pidana? Ya, tidak menghapus pidana. Begitu. Di pasal 4. Sekarang dikaitkan dengan pertanggungjawaban pidana ya, ahli ya. Ya. Dengan pertanggungjawaban pidana. Ketika pengembalian uang hasil tindak pidana terjadi karena proses penegakan hukum, yaitu melalui proses penyidikan, bagaimana terkait pertanggungjawaban pidananya? Ya, artinya pengembalian keuangan negara itu pada proses penyidikan, maka pertanggungjawaban pengembalian kerugian atas pengembalian uang hasil tindak pidana. ya, oke. Jadi begini, yang kembali daripada pasal 4, bahwa kalau itu kita bicara tentang tindak pidana tipikor, itu kan pasal 4 tentang pertanggungjawabannya. Kalau pada proses penyidikan, artinya uang itu sudah dikembalikan, berarti hanya meringankan pada perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku. Bagaimana pertanggungjawaban pidananya? Pertanggungjawabannya tetap dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Gitu ya, ahli. Terima kasih nih pendapatnya ahli.
surat dakwaan. Tadi ahli menjelaskan terkait bentuk surat dakwaan yang berisi tindak pidana yang bersifat prosedural kan, perbuatan berlanjut. Nah, ketika di persidangan kan dari beberapa perbuatan yang berlanjut tersebut, beberapa tindak pidana yang sifatnya berlanjut, ternyata ada satu tindak pidana yang tidak sesuai dengan fakta dalam surat dakwaan. Atau misalnya boleh orang lain bilang itu faktanya tidak bisa terbukti. Namun beberapa tindak pidana yang lainnya yang kaitannya dengan berlanjut itu sesuai dengan dakwaan dan terbukti. Nah, apakah dakwaan tersebut bisa dibuktikan nanti? Ya, jadi begini, yang membuktikan surat dakwaan itu jelas jaksa penuntut umum. Itu yang dicatatkan. Maksudnya itu apakah ketika dakwaan dalam bentuk berlanjut, misalnya saya contohkan ada 5 perbuatan. 5 perbuatan itu masing-masing tindak pidananya itu adalah bisa disimpulkan berlanjut. Tapi dari 5 tindak pidana itu hanya 1 tindak pidana yang tidak bisa dibuktikan, sementara 4-nya bisa dibuktikan. Dan juga di sini dalam hal ini alat buktinya juga didukung oleh keterangan bukan keterangan ya, sikap terdakwa yang membenarkan keterangan saksi tersebut. Nah, apakah dakwaan tersebut bisa terbukti atau tidak? Jadi begini, maka kita maknai dari pasal 64 ayat 1. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing apakah itu kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan dengan sedemikian rupa, maka masuk dalam kata disebut perbuatan berlanjut. Tuh. Lalu kemudian bagaimana penerapan pasalnya? Hanya pasal saja, hanya salah satu pasal saja yang bisa diterapkan. Nah, bagaimana mungkin menurut pendapat saudara tadi, menurut pertanyaan saudara bahwa ketika ada salah satu dari perbuatan berlanjut ini tidak terbukti, tentu yang dibuktikan mana perbuatan yang terbukti dalam surat dakwaan tersebut. Begitu ya. Dan surat dakwaan itu apakah bisa dikategorikan atau obskur atau tidak dapat diterima? Ya, kalau kita bicara artinya bahwa syarat daripada syarat materinya tidak terpenuhi, apakah itu logos dan tembus? Ya, obskuriter surat dakwaan tersebut. Kalau itu pasal yang diterapkan adalah pasal tunggal. Oh ya, baik. Kalau pasal tunggal ya, terima kasih saudara Habib. Nah, maka saya katakan tadi, bagaimana dengan artinya bahwa usaha yang dia lakukan selama dia etis, tentu ada presentasi yang disampaikan oleh penasihat hukum tadi, itu serta merta bahwa setiap masing-masing pihak harus menjalankan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian tersebut. Nanti saya potong. Iya, baik ya. Mungkin kita salah. Ini beda tujuan. Iya. Kami ini seperti itu, Pak. Kita harus ada kebalikan. Dia kan sekarang ini terus terang. Kasus ini didakwa di pasal 12B. Kasus ini yang kita sidangkan itu, Pak, ya 12B. Nah, di situ katakanlah, tapi belum kesimpulan ahli ya. Di situ dia tetap jalan itu penerimaan yang usaha tadi. Ini menerangkan, kami bukan menyimpulkan, tapi minta pada saudara. Jalan itu, mulai 2012 jalan itu terus, kan? Seharusnya supaya dia tidak boleh dimintakan dari segi pertanggungjawaban pidana, khusus 12B. Apa yang harus dilakukan sih? Penyelenggara negara tadi. Jadi begini yang mulia, saya katakan kembali gratifikasi itu, maka saya katakan tadi, pisahkan mana perjanjian, mana gratifikasi. Kalau perjanjian itu sifatnya pendapatan artinya yang sah dari sebuah perikatan timbal balik, saya hanya minta pendapat. Kita kaitkan dia pasal 16 tadi, Pak, undang-undang tipikor. Apakah setiap penerimaan yang dia terima harus dilaporkan? Harus dilaporkan dan dapat 30 hari bagi tentu
menentukan apakah itu suap atau tidak. Betul. Saudara. Iya. Kita lihat kami minta dalam ke perjanjian, saudara kan ahli pidana, bukan ahli perdata. Ya, artinya begini, yang mulia. Kalau yang namanya gratifikasi, maka di dalam bulan, maka KPK itu memberikan batas waktu 30 hari sejak gratifikasi itu diterima. Nah, kaitannya dengan tadi yang saya bilang, dia bukan menerima ini, si penyelenggara negara ini. Iya, tetap terima. Maksud saya kalau dia sepanjang tidak ada kaitan dengan kekuasaan yang dia miliki, artinya penerima itu sah. Kalau dia artinya ada pemberian itu berdasarkan kekuasaan yang dimiliki, maksudnya kalau salah kasarnya ada utang di balik batu atau di balik bawah, berarti orang itu ada maksud, kan gitu. Itu yang susah kita cari. Nah, itu yang dia. Pertanyaan saya simpel. Apakah si penyelenggara negara ini wajib melaporkan penerimanya tiap bulan ke KPK untuk menentukan apakah itu gratifikasi atau hak negara atau hak pribadi sendiri? Wajib yang mulia, karena pendapatan Jadi